Zaman saya itu pertama kali diperkenalkan teknik itu. Ya itu perbandusnya benar-benar dijatuhkan ya. Jadi pasiennya benar-benar jadi kena pusing. Jadi harus dalam pengawasan yang ketat ya. Jadi jangan dilakukan dia ya di tempat kalian praktek ya, nanti malah praktek pasiennya. Oke, lanjut ya. Aifa. Laki-laki 60 tahun, keluhannya adalah pusing berputar, mulai 1 jam yang lalu, baru pulang dari Bali dengan menggunakan transportasi laut. Oke, mual, muntah, berkeringat, lemas. Tidak ada, ibu selalu riwayat keluarga, ibu selalu melakukan perjalanan. Ini mah turunan ya, Mbak Eva mana? Eva, mabuk perjalanan itu turunan? nggak tahu. Sini ada mabuk perjalanan nggak? Siapa yang mau Winda. Iya. Winda ya? Winda ya. Saya dulu mabuk perjalanan deh. Kenapa? Karena tidak pernah pakai mobil. Apalagi kalau naik bis itu baunya dulu kan nggak ada AC ya. Baunya bau knalpot tuh, mati muntah. Tapi sekarang kan hampir semua orang punya mobil ya. Sejak itu sudah punya mobil, sehingga hampir nggak ada lagi mabuk darah. Jadi setahu saya mabuk darah itu bukan karena keturunan, tetapi karena biasa. Jadi orang-orang yang mabuk darah biasanya orang dari biasa. Tambah Stella jeruk. Stella jeruk mobilnya Sigret. iya Sigret juga. Sigret. Belum pernah naik kendaraan laut sebelumnya ya, bagus ini tentang baru pertama ya. Semua normal, tidak perlu menelan, tidak perlu, hasilnya tidak perlu ya, tidak perlu. DD-nya apa nih? sama Motion sickness, terus vertigo boleh juga boleh. Kadang-kadang memang apa nih kendaraannya bikin vertigonya kambuh. Vestibulopati, agak susah ya. Oke, obatnya adalah antihistamin 1/1. Apa ya? Harganya apa ini? Obatnya apa sih? Difenidramin. Yang terkenal apa? Namanya? Antimo, presisinya difenidramin. Ya, faktornya karena obat tidur ini. Diganti CTM juga boleh. Nanti antihistamin 1 itu sama berarti. Antihistamin 1. Minum jahe, makan permen mami dan sebagainya. Oke. Ya, hindari membaca buku saat perjalanan, duduk searah dengan jalan kendaraan. Ya, ini memang khasnya ya untuk apa namanya motion sickness. Ada seperti ini, ada seperti pasien jarang. Kalau dapat kasus seperti ini, nah, insya Allah semua ya. Oke, Mbak Nisa, oh, ini sudah nggak muda. Laki-laki 45 tahun, karyawan, teknisi pabrik, datang dengan pusing berputar. Muncul sekitar setahun yang lalu, mulai dari ringan di telinga, dimulai dari berdengingnya. Ringan di telinga kiri yang hanya sekali. Kemudian ada tinnitus ya di telinga kiri juga. Terjadi 2-3 kali dalam sebulan dengan durasi bervariasi, namun belakangan bisa mencapai lebih dari 1 jam. Berarti ini progresif ya. Faktor berat adalah beraktivitas, faktor ringan beristirahat. Awalnya hanya ada dingin di telinga kiri. 2 bulan kemudian mulai muncul serangan vertigo yang mendadak diikuti mual, kadang muntah. Seiring waktu semakin sering, pendengaran di telinga kiri mulai menurun. Selama 3 bulan terakhir, serangan vertigo muncul 2-3 kali sehari ini sebulan dengan durasi yang makin panjang. Dan rasa penuh di telinga kiri terasa semakin mengganggu. Berarti ini karena organik ya, elitis ya? Menias. Telinga terasa penuh, mual dan muntah. Riwayat keluarga tidak ada.
kebiasaan penggunaan pelindung telinga kurang rutin karena sering karena berkomunikasi dengan papi tadi ya. Mungkin bagus soalnya. Mudah-mudahan keluar deh. Waduh. Sebenarnya enak sih dok karena ada triasnya cuman lebih mudah BPPV di sini. Iya. Tidak apa. Biasanya keluar agak pendek di sini BPPV ya. Jadi keluar. Dua itu. Tapi ini enak ya, karena ada riwayat dari kerjaannya juga ada, faktor pemicunya juga ada. Infeksi palpasi, kepala tidak ada kelainan, tidak ada keluhan, THT-nya, THT, telinga luar tidak ada kelainan, normal ya. Terus kemudian tes screeningnya pada telinga kiri hasil tesnya negatif. Berarti telinga kiri ada tuli ya. Ini lebih terkenal melalui tulang lipat udara. Sudah, tes Webernya bunyi lateralisasi ke telinga kiri. Berarti beda sama tadi ya. Tadi yang harus pertama tadi neuroma tadi dia lateralisasinya ke arah yang sakit. Ini dia lateralisasinya ke arah yang sama ya. Telinga kiri juga ya, sakit juga ya. Kok bisa dia? Harus balik. Kalau tumor lateralisasinya kadang sehat. Biasanya kalau yang sehat ini. Sehat, benar. Berarti ini tadi deh sampaikan nih. Jadi hati-hati ya. Tes Weber itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dilihat dengan tes yang lain. Karena lateralisasi tidak bisa menentukan lokasi sakitnya. Tapi punyanya Mbak Michelle tadi lateralisasinya ke arah yang sehat. Sedangkan yang ini lateralisasinya ke arah yang sakit. Oke, itu beda nanti. Berarti kalau ini berarti ada sensitivitas ya. Suaranya pasien mendengar bunyi kalau lebih singkat, berarti ini ya dibandingkan pemeriksa. Oke, tes robotnya sedikit goyangan sebabkan oleh gangguan sinyal terkait masalah pada telinga. Oke, audiometrinya penurunan pendengaran sensori neural pada frekuensi rendah. Oke, ini juga agak sulit ya, tidak apa-apa. Jadi ini nanti harus dilakukan tes. Harusnya mungkin lebih ke tadinya tuh saya bingung kan di tulisannya kalau format itu pemeriksaan laboratorium ya dok. Nah cuman pemeriksaan laboratorium saya bingung kenapa kok harus dilakuin ini. Cuman kayak mungkin kalau misalnya mau perlu dilakuin lebih buat nyingkirin. Kalau untuk medis kan nggak selalu ya. Maksudnya untuk yang kayak pemeriksaan laboratorium darah gitu-gitu. Mungkin kalau misalnya dipakai emang paling buat yang infeksi nyingkirin BD doang paling. Oke ya bisa deh, bisa untuk menyingkirkan diagnosis ini. BD nanti akan keluar deh. Ini paling nanti untuk keterangan selanjutnya caranya dirujuk pemeriksaan audiometri untuk melihat gangguan di telinganya, kulitnya itu kenapa. Untuk tahu benar ini kenapa kulitnya, apakah suatu proses organik atau infeksi atau yang lain. Terdapat nistagmus spontan jika digerakkan ke arah kiri yang semakin jelas saat dilakukan uji posisi tertentu. Oke, menunjukkan adanya tasio sistem vestibular di telinga kiri. Oke, di nistagmus itu bisa ketemu pada vertikus ya bisa deh. Apalagi ya nistagmus itu? Bedanya vertikus sentral sama perifer apa ya? Beda arah nistagmus ya. Nistagmus arahnya? Arahnya. Oh, gimana? Arahnya gimana? Kalau yang perifer itu unidireksional, jadi nggak ada arah yang jelas itu. Kalau yang satunya bidireksional. Oh, ya, baru tahu saya. Kalau ini ada unilateral pada telinga kiri yang sesuai dengan arah penyakit menirnya ya. Tidak ada kelainan struktural ya, paling untuk membedakan itu ya. Tidak ada kelainan struktural di otak di kepala. Jadi idenya adalah neuritis vestibularis atau memang mirip sekali dengan inflamasi di sarafnya ini ya. Schwannoma vestibuler juga agak susah. Schwannoma atau neuroma akustik. Jadi tumor ya di sini tadi. Cuma di sini tidak ada gambaran scan normal ya, MRI. Oke, yang berikut saja adalah penyakit menir karena gejala klasik motivasi berulang, tinnitus, penuh pada telinga, dan penurunan pendengaran di lateral. Audiometri menunjukkan ada penurunan, pemeriksaan itu juga ada, MRI-nya normal sehingga menyingkirkan resiko. Jadi untuk meningitis dengan BPPV nanti berarti salah satu penentunya tidak ada gangguan pendengaran ya. Di
pada DPPP sama pencetusnya tadi. Kemudian hidroklorothiazid asid. Kenapa dikasih diuretik? Itu tadi kan telinganya terasa penuh untuk mengurangi retensi cairan yang ada di telinganya nggak sih? Iya. Tapi bukan yang utama, bukan itu dok, yang utamanya sih. Jadi karena di keluhan pasiennya kan sih bikin keluhan pasiennya kayak ada telinga yang terasa penuh. Bantu mengurangi retensi cairan. Telinga penuh itu kenapa nih? Bukannya karena tinnitus ya? Karena sarafnya terganggu ya? Kalau menjadi situ, ingat saya patogenesisnya karena ada hidrox endolimfa dok. Jadi ada kelebihan cairan di endolimfanya. Endolimfa berarti di apa namanya koklea itu? Di Satu kanal seminalnya itu ya? Iya dok. Itu nggak bisa dikurangi sama air, bisa? Rasanya bisa dipakai obat diuretik dok. Bisa, Dok? Ngurangin hidroxnya. Oke, berarti memang fungsinya buat menurun itunya ya? Oke, ditahistin itu muternya, itu apa itu mualnya. Oke, baru ya. Oke, tadi kalau meningitis harus pakai 5 kali. 5 kali. Winda dok namanya dok. Udah 5 kali dok. Udah yang kelima dok ini dok. 17. Winda untuk mati. 5 kali dok udah dok. Oke, edukasinya mantap jalan. Oke, terus yang coba saya ini bisa terpakai buat teman-teman mudah-mudahan ya. Keluarnya itu. Oke, lanjut Mas Rizky. Mas Rizky 62 tahun dengan keluarnya berputar progresif. Dirasakan tanpa ada perbaikan jika istirahat, namun terdapat perbaikan jika minum paracetamol banyak. Ini karena ya? Sono vestibular dokter. Oh, memang swanoma itu bisa pakai anda ya? Paracetamol ya? Yang saya cari ada yang kayak gitu dokter. Itu ya? Oke, dan tadi benar yang apa namanya swanoma bisa diberikan obat paracetamol mengurangi ini ya. Kita karena dia tidak seperti apa, dia tidak dipengaruhi oleh posisi, berarti bukan BPPP ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda yang lain juga, mengenai kesulitan dalam penyimbangan tubuh. Kemudian tidak ada mual muntah, perubahan. Ada dokter. Mual muntah ya? Ya, adanya mual muntah, lemah, perubahan suara, tapi melakukan keseimbangan. Kan kondisinya hanya di telinganya itu aja ini. Yang lain ada tadi gejala di mata, posisi, kemudian berdenging telinganya, penurunan pendengaran. Ini harusnya ada penurunan pendengaran ya? Akustik neuroma. Penurunan yang saya baca tidak ada dokter. Penurunan pendengaran. Oh bisa. Saya baca enggak. Sebentar ya. Berarti agak beda ya. Vestibular neuroma sama akustik neuroma beda ya? Sama dok. Sama betul, ada nama sama. Sama. Ya, kalau sama harusnya ada penurunan Harusnya ada dok. karena sarafnya itu kan Ada sudah kok. jadi tumor ya. Tadi di dede saya ada Tergantung setinggi apa dok. Nah, penurunan pendengaran. harusnya ada karena kalau tumornya sama di situ, kalau tumor itu pasti fungsinya akan turun. Kecuali kenanya di vestibular. Ya, kondisi sangkal, sangkal. Suhunya naik sedikit 37,5, tensinya semua normal, darah intinya normal ya. Terdapat massa pada meatus auditorius interna. Kemudian apakah penyebabnya organik atau infeksi, dilakukan pemeriksaan biopsi ya. Tapi kalau gambar seperti ini pasti bukan infeksi. Nah, ini pasti adalah tumor. Ditegakkan aja. Biasanya kalau pemeriksaan PA itu untuk menegakkan diagnosis Cina atau ganas. Ada Antonia atau B. Tahu di Antonia atau B itu apa ya? Yang persebaran apa yang sebanyak apa yang hipo sama kibar. Menjelaskan patofisiologinya dok. Asma dok. Kalau Histologis fenomena body apa? Materinya apa, Mbak? Kalau benar Fenomena body itu yang
Juicy zone yang Tidak ada nggak ada intinya dok. Itu ada yang yang itu ya, apa nih yang nggak ada ya Gambarnya apa? Daerah kosong. Nah, terus apa gitu apa? Apa Oh, itu? ada. oke gue di Ini daerah kosong di daerah itu. Yang Iya. tutup pagar. Ya. Polisade. Untuk paling sading itu apa namanya daerah ya? Apa namanya? Itu sebetulnya gitu. Apa namanya kalau sisir tuh ya? Wavy. Ya, wavy untuk paling sading. Antonia Antoni Gede itu apa sama ini? Oke. Perlu diamankan. Bisa gambarin. Idenya BPBP sama kan itu. Ya, oke. BP sama semuanya. Ya. Oke, nah ini selalu nggak akan keluar nih. Amin ya Allah. Tapi itu maksudnya sebagai DD-nya boleh. Maksudnya itu kalau ada DD dibilangnya banyak nih ya, minimal 3 kalau bisa lebih, karena nggak mengurangi nilai. Siapa tahu kalau kalian ngasih DD-nya berapa? 2 benar semua dengan DD 3 semua itu nilainya beda. Kalau ngasih 2 benar semua Semua. sama 3 ada yang salah. Ada yang salah ya tetap sama tadi. Jadi reasoningnya benar. Ya, maksudnya gini, jadi kalau misalnya cuma 2 saja benar semua, ada yang sebutkan 5 atau 6 tapi yang benar cuma 3, yang benar 3, itu nanti nilainya beda. Oh, oke. Jadi nggak akan mengurangi nilai. Atau yang nyebut 6 tapi yang benar cuma 2 itu nggak akan mengurangi nilai. Seperti yang banyak aja deh, mirip-mirip seperti aja. Siapa tahu pas. Terus sabinya. Yang paling merah dok. Pernah berkali-kali nggak? Yang paling merah dok. Yang mana satu? Nanti kalau jalan gitu ada yang paling merah itu Sabrina ya dok. Ya. Yang merah, yang markop DKI itu apa? Baju apa? Kota DKI. Markop DKI yang lagunya Kasino. Yang goyang merah. Itu. Iya, ada. Itu bagus, lagunya sampai sekarang masih bagus. Yang merah sama kalian lolos. Masih kecil. Tapi tembak saya. Partainya Iya. saya bukan partai pro itu kok dok. Saya netral netral. Padahal ini pandang banteng loh. Saya netral tim netral. Kok bisa sih? Oke, ini umurnya 24 tahun ya? Baru nih, muda berarti. Iya. Ya. Oh, ini versi pengirit jadi bolak balik. Ada mau tidur, selesai kepala. Mengeluhkan dari ada nyeri kepala juga ya? Ada dok. Mual, Ada muntah, demam juga. hebat ini itu sudah arah anu, infeksi di anu, melik ya. Iya. Oh. Mual, muntah hebat ini itu berarti kanan dan menurun beneran pada tinggal sebelah kanan. Infeksi telinga tengah berulang sejak kecil ya, bagus ya. Jadi infeksi pada apa nih? Melik salah darah di mana nih? Interaksi lawannya salah darah karena adanya salah darah otak itu menghalangi bakteri semuanya masuk ke situ. Pada kondisi-kondisi yang sudah terlaluan kayak gini ya, dibiarkan saja, terus apa namanya imunnya turun bisa sampai ke arah ke atas. Oke, kita lihat tulisan fisiknya. Tapi sadar deh, Sadar. M4, C5, M6 tidak ada riwayat kerja. Nggak ada. Nyeri hebat, tanda diabetes. Diabetes. 37,5, tekanan darahnya tinggi ya 170/110, hati-hati. Anak-anak masih muda tekanan darah tinggi itu apa nih? Arahnya kemana? Cuman kayak gitu. Kenapa tekanan darah tinggi nih? Saya tahu sih dok soalnya diabetes tuh katanya lebih di atas 150 atasnya. Oh. Ini skornya. Ya soalnya juga lebih dari 100. Jadi saya dapat 70 dok. Oke, tapi nggak ada buah penyakitnya nih. Sabar gue malah gue. Bukan, dikenal lagi. Oke, pemeriksaan fungsi luhurnya normal, IGS-nya 15, saraf kanannya normal, pemeriksaan gap dan sistem koordinasi rambutnya positif. Kemudian meningialnya aku duduk negatif, karena ini semua negatif ya. Misalnya motorik dan saraf negatif, ada gangguan, efek negatif. Tes kalori, penurunan respon terhadap rasakan air dingin dan air hangat. Oke, berarti ada kelainan di telinganya nih ya. Iya. Pemeriksaan darah normal, saturasinya 90 normal, gula darahnya naik, naik, ada masnya ini.
DM. DM. Oh, berarti bukan karena penyakit tapi karena faktor keluarga. Iya, faktor keturunan. Ini juga kolesterol naik semua naik. Iya. Berarti masuk dari sindrom metabolik. Enggak sih dok. Ini ada tiga. Enggak tahu dok. Sindrom metabolik itu apa nih? Definisi sindrom metabolik. Ada obesitas sentral, DM, hipertensi. Tapi dia enggak pokoknya ada 3. Lingkar perutnya. Lingkar perut. Nah, berarti ada berapa? Tiga ya? Tiga dari berapa kriteria itu ya? Iya. Berarti ini ada GDS naik, masuk. Hipertensi naik, masuk. Kemudian lipidnya naik, masuk. Berarti tiga. Iya juga ya. Kalau itu enggak. Belum. Walaupun belum ada Maaf ya. dia masih sama. Tadi Walaupun yang belum ada pertamanya naik tuh, yang naik Naik pertama semua. Yang naik pertama apa dok? hipertensi, tensinya naik dari 170 ya. Sebelumnya? Kemudian enggak, maksudnya tandanya GDS-nya Oh GDS. 225, berarti kan sudah karena DM. Kemudian profil lipidnya, kolesterol totalnya 300. Kemudian sudah ada dislipidemia ya. Terus triglyceridnya tinggi sekali, 450. Yang paling penting itu sebenarnya hipertriglycerid. Jadi pasien itu masuk ke arah sindrom metabolik. Mengecek kemungkinan intoleransi darurat atau bukan. Oke. Ada osifikasi labirin tengah tengah, fibrosis dengan klasifikasi dari labirin dengan bagian membransa. Oke. Diagnosis labiritis, titiknya dari vestibular, penyakit menier. Itu juga nggak pernah kan sudah kita dok sebenarnya. Penyakit Menier apa? Many years. Iya itu. Itu dulu pernah semester berapa ya? Maaf ya, lupa. Kenapa? Maaf, benar. Pernah ada di pernah keluar UB. Oleh OP ya sering nggak apa. Tapi kalau untuk apa dia kilap ini nggak pernah. Enggak pernah. Setahu saya pernah keluar, menit pernah keluar. Apa? Meningitis, nah, Karena itu. Kamu. Oh punya aku. itu pernah keluar. Iya. 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 Tapi paling sering keluarnya ya tadi faktor TTH, terus apa namanya? Sudah pernah keluar. Oh, tadi kamu bilang apa Sa? Enggak, ini labiritis punya, tapi dedenya ada Menier Many juga. disease ya. Iya, many disease sering. Ya, ada yang gagal kas ya. Iya, ada trias. Oke, lanjut kita ke yang pindah. Ini dok yang udah tadi bikin Pindah nggak sama nggak? Pindah itu agak apa? Iya kita. Kompetitif. Iya dia yang itu dia yang bermasalah dokter. Calonnya sama. Enggak. Beda tipe dong. Beda tipe tapi orangnya sama. Beda dok, Sabrina yang kayak Bukan aku. Winda yang kayak apa? dok saya dia Orangnya sama loh. Bolak-balik sama loh. Ini kakak juga itu saya hati itu. Ngeprintnya bareng. kamu ngikutin aku kan? Aku emang kan kalau aku pergi Aku juga ikutin dulu kayak gitu. Iya, begitu. Bukan dok, kompetitif dok. Iya. beda sabar merah aku itu. Lah kan makanya ini kontra. Kompetitif kan? Kita lihat ya. Laki-laki 60 tahun musim berputar sudah dua minggu sejak 2 minggu yang lalu, di mana sudah terjadi 6 kali serangan. Tiap serangan kurang lebih 2 sampai 3 jam. Oke. Lepas dari kepala seperti itu bergerak berputar. Oke, waktu bergerak sepertinya sama. Waktu berat ketika melakukan aktivitas berat dan langsung lama ketika ada cahaya yang terang. Oke, waktu beringat dengan istirahat. Hasil rasa kronologisnya rasa pusing berputar secara tiba-tiba selama 10 menit, terutama saat bekerja lama di depan komputer. Wah, ini ada nih. Ini ke arah apa nih? Ya, Ke arah apa ini? itu vestibular migrain dok. Oh, ada tambah lagi ya. Bedanya sama migrain sama yang lain apa nih? Ada tambahan kriteria pusing berputar. Iya. Oh, berarti migrain yang keluarnya berputar. Iya. Apa ada nyerinya juga? Ada. Makanya ini kok keluarnya mirip kayak migrain karena migrain kasus seperti ini persis, tapi keluarnya pusing ya, nyeri Jadi kepala. setelah pusing berputar dia langsung nyari kepala. Nyeri Tapi kepala, terus biasanya pasien iya. duduk lama di komputer biasanya. Iya. Gawe yang dari situ. Dok pindah dok.
Nanti pada kepala sebelah, oh ya, biasanya sekitar 4 jam setelah merasakan pusing berputar. Jadi kepala itu dilalui oleh lingkungan yang bergerak dan sensitif terhadap cahaya. Oke. Pasien memiliki riwayat migrain tapi tidak ada bigo, ibunya migrain. Merokok, oke. E4, F5, M6. Ini setnya umurnya memudahkan sih. Iya, awalnya itu cuma ngikut yang di skenario, Iya. Intek kan 60, 60, jadi ya. saya nyesuaiin di situ. Umurnya berbeda ya. Iya, harusnya sekitar 20-40 kalau nggak salah. Vitalnya normal, musik semuanya normal, normal bisa normal, ini normal semua gitu ya. Tes dokter negatif, harus stabil, kalian ya. Iya. Nggak boleh. Wah, pindah dokter. Oke, selanjutnya ya, ada kasih dari situ ya. Keluar masih bisa mungkin, masih keluar, nggak susah. Obatnya apa nih? Pertama betahezin. Iya. Ini bukan obat migrain. Yang beda di sini yang buat yang paracetamol buat yang nyerinya, beda di sini yang buat berputarnya itu. Oke. Kalau obat migrain apa nih? Obat migrain apa? Migrain itu paling pusing sekali ya. Paracetamol nggak bisa. Iya. Enggak, itu spesifik. Yang Kalau udah berat. Kalau obat migrain, NSAID kan? Iya. Saya kasih ibuprofen. Iya, ibuprofen. Oh, enggak. Apa lagi apa? Aspirin bisa. Bisa. Apa lagi? Paracetamol. Iya. Apa lagi? Apa? Tapi kurang pengacaranya. Apa apa lagi nih? Kalau yang Protein itu kalau yang nyerinya itu udah sangat kuat gitu. Iya, ini maksudnya bukan ini, bukan pasien ini. Ini pasiennya kan condong ke arah berputar ya. Tapi pada pasien dengan keluhan migrain yang benar migrain. Oh, migrain yang berat. Saya ada Ergotamin. Apa lagi? Sumatriptan. Semua itu kan bisa. Intra subkutan. Sebutan ya. 6 miligram. Kalau ini kan keluarnya karena berputar, jadi pakai paracetamol sama betahezin sesuai deh ya. Tapi kalau migrain yang jenis yang apa namanya nyeri itu beda berarti ya. Oke, juga berhubungan sama kafein juga deh. Iya, kafein bisa membantu. Apa pencetusnya? Nah, betul kan bantu kafein. Tapi tadi di tutorialnya bahas tuh. FDA tuh bilangnya paracetamol sama satu lagi apa ya, lupa. Paracetamol ini sama kafein itu tuh efeknya membantu mengurangi rasa pusing sama berputar. Tapi kalau nyeri ada faktor pencetus juga kan. Nah, itu aku nggak tahu kalau kebanyakan kafein, soalnya di situ kafeinnya sedikit, kurang di bawah 5 mg. Coba tanya Prof itu. Gimana, Prof? Pencetusnya karena nggak tidur gitu. Dia pakai kafe juga kan nggak tidur. Oke, kalau migrain biasanya justru kafein ya. Tapi kafein juga bisa dipakai untuk fungsi kafein apa nih sebenarnya? Kenapa orang minum kafein itu bisa seger? Kafein, tapi dosis rendah ya, jangan dosis tinggi. Iya. Jadi ada obat yang pakai kafein. Saya lupa obat apa ya? Migrain ya, saya lupa juga. Ada pernah ada obat yang penyakit yang salah satu terapinya pakai kafein. Nanti cari ya, pokoknya kafein itu neuromodulator ya, dia merangsang otak untuk apa namanya aktif. Oke, terus Ada obat-obatan migrain. bisa obat migrain ya? Iya. Oke, kemudian brilian, uang Daisy, 60 Oh, tahun. ini dok. Kerjanya di adenosin, menghambat kerja adenosin. Menyambat kerja adenosin. Adenosin, terus itu deh, ADP itu. Ya, dengan cara menghasilkan pembuluh darah. Masuk ke situ. Terus efeknya untuk neuronya itu bikin bangun itu Neuronnya. ada pak sebentar ya. Kafein itu nggak bisa loh, dosisnya katanya. Efek sampingnya dia menghipertensi karena
Atau tadi ya fase positif tadi. Jadinya karena kan biasanya kafein ini digabung gitu loh Dok, sama yang apa tuh antihistamin kayak paracetamol gitu, jadi biar vasokonstriksi terus si paracetamol ini bisa lebih cepat nyampe ke targetnya gitu karena lebih efektif gitu. Sebentar, kenapa fase potensi bisa lebih efektif? Nah pokoknya saya bacanya kemarin itu paracetamol ketika digabungkan sama kafein itu kerjanya lebih cepat dibandingkan cuma paracetamolnya aja. Jadi si kafeinnya fungsinya untuk mempercepat si paracetamol. Ya, sekarang update. Banyak kakaknya ini. Iya. Oke, ini apa? 60 tahun. Musim berputar selama 1 minggu terakhir, mual dan bermutar. Oke, kasusnya susah ya. Iya dong. Saya sih nggak tahu apa ini. Kita terlalu pelan-pelan ya. Siapa? Pusing berputar dari selama 1 minggu terakhir. Pusing disertai demam, mual, dan terkadang muntah. Kalau ada demam berarti model seperti ini berarti sistemik ya. Pusing dengan mual. Mana hasil pusing berputar, mual dan kadang muntah. Pusing terasa di kepala, terutama di bagian belakang kepala dan leher terasa kaku. Sekitar 7 sampai kepalanya 7 sampai 10. Rasanya seperti dunia ini berputar cepat, kadang mau jatuh atau hilang keseimbangan. Setiap kali menggerakkan kepala, pusingnya makin parah. Sebenarnya itu tuh gejala yang pusing itu seperti tadi bodoh, Ya. cuma ada tuh disertai sama kayak kelumpuhan yang paralysis itu tuh. Ada yang pusing berputar yang Ya, ada yang gimana sih? Kita setiap kali berlangsung beberapa menit, tetapi belakangan hampir saja. Oke, faktor berat menggerakkan kepala, bangun tidur, terpapar cahaya, ini sama kan tadi ya. Memperingannya berbaring, baik berada di tempat yang gelap dan tenang. Hati-hati. Penyakit yang lebih baik di tempat gelap dan tenang apa nih? Pasien apa yang ditaruh di tempat yang gelap dan tenang? Epilepsi. Nah, tetanus. Iya. Tadi di pasien tetanus tempatnya pasti gelap dan tenang, nggak boleh Rabies atau tetanus? tetanus. Oh iya. Nah, tadi tetanus itu artinya kejar. Jadi kalau teman-teman usil itu ngagetin itu pasti pasiennya jadi kejar. Atau sentering pakai apa? Foto-foto dengan pasien yang tetanus, pasiennya akan kejar. Sebentar, awalnya sebentar, kemudian semakin lama semakin bertambah berat. Gejala peserta, pasien merasa kesemutan pada lengan dan tungkai kanan selama 3 hari terakhir. Oke, satu dulu ya. Kelelahan kronis terutama saat berjalan jauh, penglihatan kabur dan gangguan keseimbangan, kesulitan bicara dan gangguan daya ingat sekali selama beberapa minggu. Itu nggak mungkin kepikiran ya, tapi lah. Pasien pernah mengalami gejala seperti ini 6 bulan yang lalu, tapi sembuh setelah beberapa hari tanpa pengobatan. Pasien mengaku sering mengalami kesemutan atau sensasi terbakar di tangan dan kaki beberapa tahun terakhir, mengalami gangguan penglihatan sementara pada mata sebelah kanan. Nah, dia intinya ada kelainan di kanan ya, kanan berarti saraf sebelah. Kalau mata itu udah muter berapa deh? Apa namanya? Saluran. Pertabahan mata itu gimana ya? Kias mau tikus. Di luar ya? Di luar atau di dalam? Di otak atau di luar? Di luar. Di luar ya? Cuman mata sama apa ya? Mata masuk. Masuk ya, berarti asma optikus itu ya? Iya. Muter itu berarti kalau misalnya kelainannya di otak, berarti tetap kontralateral ya? Tergantung kalau di dada, kalau lateral itu dia nggak kontralateral kan? Iya, Pak. yang benar jatuh. Oh iya, iya, itunya juga. Oke, tidak berapa. Yang apa?
ada vertigo, fungsi kranial saraf optik, Oh, apa ya kalau itu? penurunan visus. Ada soal optikum itu nggak sih? Kata-katanya. Iya, tapi kan dia banyak. Nah, ini kalau soal Oh, ini WB. Oke, ini semua ada gangguan mata ya, ada gangguan mata, gangguan motorik, ada gangguan sensorik, gangguan koordinasi juga ada, kemudian ada refleks patologis juga ya. Iya dokter. Wah, banyak ability sign positif pada nongkrek kanan, semua banyak nih. Apa? Ada yang tahu nggak? Yang lain ada tahu nggak apa ini? Nasi UMN. Iya. Apa? Penyakitnya atau apanya? Penyakitnya? Bisa 15 apa? Penyakitnya pusing, terus kemudian ada Oh. gangguan tadi. Pusing Oh, tapi ada gangguan. Ada nasi itu UMN. nggak? Ada gejala nervus cranialis nggak tuh? Ada. Ada. Nervus cranialis apa? 278. Ah, ketikosklerosis tuh. Udah baca ya? Enggak, karena 2, nervus 2. Kekas loh. Terus ada, Iya. terus diagnosisnya pakai apa nih? Itu harusnya pakai serologis. satu. Apa? MRI, terus ini ada Harusnya analisis cairan cerebrospinal buat apa nih? Buat ada antibody. Antibody. Autoimun. Oke, berarti ada autoimun ya prosesnya ya. Iya. Autoimun yang menyerang ke Mielin. mielin. Iya. Mielin tapi yang kena nervus 2, 7 dan berapa nih? 8. Kenapa bisa kena itu Pak? Mielin itu kan semua saraf ini ada mielin. Iya. harusnya Tapi paling cepat tuh di daerah biasanya di pusat dulu. biasanya yang paling sering kena tuh yang pusat dulu tuh kalau yang ketikosklerosis biasanya kena 2 dulu. Berhubungan sama traktus itu ya nggak sih? Iya betul. 2, 7, 8. Kenapa satu nggak kena? Satu langsung. Seharusnya sering juga bisa kena. Tapi mungkin pasiennya ya udah nggak diem doang. Nggak. Nggak tahu. Ya kita yang bikin kasus. Gimana ya? Kenapa lagi? Kenapa kok kalau masalahnya dia ada antibodi yang menyerang mielin, padahal semua tubuh itu kan mielinnya ada. Maka tadi bisa menjelaskan ya, kenapa ada gangguan fungsi motorik, ada gangguan fungsi sensorik, ada gangguan di saraf kranial, apa yang semuanya kena. Ini mau bicara yang paling sering terus kayak matanya terus kayak itu kan sebelah sebenarnya sebelah kan dokter yang nervous itu kan di facialis itu kayak masih lemah gitu terus sama terkesan buat self juga gitu. Oke, terus ini memang apa ya? Apa multiple sclerosis itu satu sisi ya? Autoimun harusnya dua nggak Ayo, sih? mulai. Juga terus. MS satu sisi dua sisi. Dua sisi. Apa ya? Apa yang sama sekali deh. MS harusnya dua. Harusnya 2. Oh, dua ya. Autoimun kan sisa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan namanya baru belajar. Oke, ada demyelinisasi. Gambaran demyelinisasi di MRI apa ya? T2 hyperintens. T2 hyperintens, berarti tambah anu ya, hitam itu ya? Iya, tambah terang. Putih kan? Iya, Intens. intens. Hyperintens bukan sama yang padat berarti, kalau putih itu. Hah? Iya. MRI. Ya, era T2 nggak salah dok. Maksud, kalau logika saya kan kalau masa hyperintens itu berarti putih ya, opak ya. Putih dok. Kalau hyperintens berarti kan dia semakin padat. Iya. Udara kan berarti nggak ada apa tuh tanahnya mesti hitam. Iya, Air itu gitu. berarti jaringan maksudnya. Iya, iya. Nah, Seingat saya itu gambarannya itu dijelasin dokter itu makin terang ya. makin putih ya, tapi kenapa bisa? Karena lazy dok. Ya katanya kayak gitu karena ada inflamasi. Oh, Iya, informasinya. Berarti mungkin ada antibodinya itu nyerang ke Iya. mielinnya sehingga terjadi proses inflamasi. Sehingga sabun sarafnya kan semakin padat. Iya. Sehingga gambarannya lebih hyperintens. Oke, ya. Angel ini, saya baru pertama multiple sclerosis. DD-nya kok definisinya ya, DD-nya stroke ischemic. Ya, cocok sama stroke. Terus neuritis vestibular. Ya, kalau yang apa saya ya, tapi nggak bisa menjelaskan yang apa. Migran vestibular tidak bisa. Itu loh di situ. Ya itu lucu aja deh, Mas. Interferon, ya apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rifan. Apa namanya? Tambahan ilmu saya. Emang Ya. Ya.
Yang terakhir, apa itu ya? Mas. Mbak Fa itu aja. Mas Pak itu. Mas Pak itu kan mas. Mbak Sivo. Ya bentar, ini apa definisinya deh? Neuritis vestibular. Sama ya, dari ya. Oke. Mbak Fa itu. Pusing berputar mungkin 2 hari yang lalu, turun badan, rambut kelelahan dengan gangguan keseimbangan saat berjalan, keluhan makin memberat ketika pasien melakukan perubahan posisi secara mendadak atau bergerak. Oke, mirip ya. Keluhan fokusnya sertai mual dan muntah. Dan gejala flu yang berlangsung sejak 2 minggu yang lalu tanpa demam atau gangguan pendengaran. Oke, fungsinya itu apa nih? Flu-nya apa tuh? Flu-nya, gejala flu. Flu-nya bersama dengan gejala flu. Jadi dia ada, jadi neuritis vestibular itu tuh biasanya dimulai dari gejala infeksi terlebih dahulu beberapa hari yang lalu. Biasanya itu di THT. Nah nanti ketika dia sembuh itu masih ada infeksi yang ngetap gitu loh, ngetapnya nanti dia ke nervus belakang tuh. Nah nanti neuritis vestibular. Oke. Kalau flu itu berarti kan virus ya? Ya bisa seperti itu. Infeksi. Enggak, kalau yang ini sebenarnya apa? Infeksinya virus atau bakteri? Tidak saya spesifik kan. Iya. Nah, yang saya tanyakan ini, jadi kalau flu itu kan pasti akan merangsang antibody. Sebenarnya yang menyerang si siapa nih sarafnya itu virusnya atau antibodinya? Kalau seharusnya virus itu karena kalau dari etiologi dari neuritis vestibular itu umumnya ditemukan herpes tuh biasanya, seringnya herpes. Jadi herpesnya tetap di situ. Oke, ya. Ya, pemeriksaannya syaratnya untuk semua pemeriksaan ini selain nervus 8 dalam batas normal, Webernya negatif, swabah negatif, testingnya negatif, tinnitus negatif. Maksudnya Weber negatif apa deh? Tidak ada lateralisasi. Tidak ada lateralisasi. Swabah negatif? Swabah negatif berarti tidak ada pemanjangan. Oke, Rina negatif? Rina negatif berarti bukan kanan kiri tapi pas suaranya dia tidak. Ini apakah standarnya seperti ini deh? Bukannya tes Webernya bahwa tidak terrelasi gitu. Iya, harusnya nggak ada Iya, suara. gitu. Karena pengen Dia malas gitu dia malas dong. Lebih bagus sih tulis Jabarkan. Harusnya dijabarkan dalam dalam normal itu apa? Dalam normal tidak ada kelainan dibandingkan negatif. Karena posisi negatif itu kadang-kadang misalnya refleks negatif. Iya. Itu suatu kondisi yang patologis. Ya gitu ya. Ya. Pengen cepet sorry. Kalau tinnitus negatif masih bisa, tapi yang lain sebaiknya disesuaikan ya. Pemeriksaan kinerja normal. Oke, ronde tesnya positif ketika memang pusing ya. Kemudian untuk apa namanya kriteria demonstrasinya pada ditemukan hiperdens pada nervus vestibularis sama tadi ya. Oke, pengobatannya prednison. Ini nanti ya, prednison itu sebagai obat anti radang. Harusnya kalau dilihat seperti ini, yang menyebabkan penyakitnya bukan virusnya, tetapi malah reaksi tubuh kita yang lebih berlebihan, gitu. Dimin itu pusingnya. Oke, benar tidak lagi ya. Berarti kemungkinan besar ini seperti herpes yang modelnya herpes yang Yoster ya. Yoster itu kan reaktivitas dari virus yang mati itu, tapi sebenarnya reaksi imun tubuh yang lebih dominan yang merusak si sarafnya itu. Oke, istirahat cukup tidak ada perubahan posisi jangan sih ya. Oke, pas. Besok sama siapa nih terakhir? Dokter Vero. Enak kan Dokter Vero banyak masukannya nih ya. Tapi ya, karena beliau yang paling pusat beliau itu orang yang paling fokus ke pendidikan. Tapi sangat lurus. Sangat fokus aja. Sangat lurus. Fokusnya ke pendidikan luar biasa, tapi sangat lurus, agak kaku. Sangat sesuai Sesuai standar. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang kelihatan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak teman-teman terus semua berujian. Kita ketemu lagi di semester 5 ya? 6. Ini kan 5. Kan nanti udah terakhir ini. Udah terakhir. Ke-6. Semester 6. Oh iya. Sekian, terima kasih. Satu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oh, shit.